Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raris Arroyo dengan NIM C1C018102. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Jadi materi yang pertama itu ada sistem biaya tradisional versus biaya standar. Di sini terbagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana yang pertama itu ada tujuan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu sendiri memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua ada sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua unit, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Dan yang ketiga itu ada sistem biaya standar. Di sini sistem biaya standar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional. Banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran potensial efektif dan akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Yang kedua itu ada kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Selanjutnya itu ada perhitungan biaya langsung atau variabel. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut, membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Yang ketiga itu ada pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Yang selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Di sini keputusan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada keputusan bauran produk. Yang dimasukkan dengan keputusan bauran produk ini, ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dan produk-produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk yang lain. Jenis keputusan yang kedua itu ada penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Dan yang ketiga itu ada penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika bermaksud untuk memasuki pasar baru, misalkan pasar luar negeri, dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan turun. Yang selanjutnya itu ada penghapusan produk. Margin kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjual di pasar tertentu. Yang selanjutnya itu ada pesanan khusus. Perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Yang selanjutnya itu ada kampanye, iklan, dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus.
Selanjutnya itu ada keputusan mengurangi biaya. Jika harga suatu barang ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui seberapa besar biaya variabel yang diperlukan pada volume operasi saat ini jika tujuan laba tertentu harus dicapai. Materi selanjutnya itu ada aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama itu ada penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Menurut Raymond, Miles, dan Roger, ada 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperlakuan. Yang pertama itu, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukan arbiter. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga itu, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebutuhan dalam kinerja. Dan yang keempat itu ada umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Dua dari prasyarat yang dianjurkan di atas secara langsung berkaitan dengan penetapan standar. Yang kedua itu ada partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperlakuan. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci. Yang pertama itu ada kemauan, disonansi, dan komitmen dalam konteks penetapan standar teori. Selanjutnya itu ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Yang kedua itu standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Selanjutnya itu ada penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yaitu ada alokasi biaya tidak langsung. Biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Biaya ini termasuk biaya akuntansi, pengolahan data, watchline, penelitian, dan pengembangan, serta memiliki beberapa hubungan yang dapat diidentifikasikan dengan tingkat aktivitas dari berbagai pusat tanggung jawab. Yang kedua, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varians adalah keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikan pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua itu ada aspek keperlakuan. Aspek keperlakuan ini adalah komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen,
jenis hasil umpan balik, kegatelan, pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.